Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menaikkan sembah pujian syukur kita pada pagi hari ini kepada Allah untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada untuk kita di setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak ada yang seperti Bapa kita, kuasa dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada.
Pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, amin, amin. Tuhan memberikan kita nafas hidup, Tuhan memberikan kita tangan dan kaki tubuh yang begitu luar biasa. Mari kita bersama bersorak dengan nafas hidup yang dari Tuhan. Kita memuji dan memuliakan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Kita memuji Dia
adalah sesuatu yang kita dambakan dalam setiap hidup kita, juga dalam setiap keluarga kita. Kita mau membawa sembah kita percaya bahwa Allah itu maha hadir dan kebaikannya ada bersama dengan kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita membawa sembah kita, menyatakan kebesaran Bapa.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dengan baik dan benar. Dan terlebih Tuhan, biarlah firman itu boleh menyapa setiap relung hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh memiliki kekuatan yang datangnya daripada Tuhan di dalam mengarungi kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Di bawah tema keluarga adalah tempat Allah berdiam. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, saat ini kita sudah sangat lelah menghadapi pandemi ini. Kelelahan terjadi karena dampak pandemi yang menyebabkan kita kehilangan banyak hal, seperti kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pendapatan kita, dan juga kita kehilangan kebebasan kita. Ada juga di antara kita yang sedang berjuang melawan virus corona dan juga berjuang melawan yang lainnya. Selain kehilangan, kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Situasi ini
tentu saja berat sekali buat kita. Pandemi ini membuat kita tidak berdaya, sekalipun kita sudah berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenyataannya, pandemi ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Saudaraku, bagaimanapun kondisi kita saat ini dan apapun yang kita alami saat ini, janganlah kita menyerah. Kita harus tetap semangat untuk berjuang. Kita tidak boleh menjadi lemah. Sebaliknya, kita harus tetap semangat dan kuat, serta memiliki keyakinan bahwa pandemi ini pasti akan berakhir, dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa, saudaraku? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan juga Allah senantiasa ada bersama kita. Allah menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Mungkin kita berkata, pandemi ini telah melumpuhkan hampir seluruh sendi-sendi kehidupanku. Saya mengalami tekanan finansial, tekanan fisik, tekanan sosial, tekanan mental, bahkan tekanan rohani. Bagiku sudah tidak ada lagi masa depan. Ini waktunya bagiku berputus asa. Ini waktunya bagiku menyerah. Saudaraku, dikala hidup tentram dan senang, sangat mudah bagi kita untuk semangat menjalani hidup ini. Sebaliknya, ketika hidup ini penuh gejolak, penuh derita dan kehilangan, sangatlah sulit bagi kita untuk tetap semangat dan berjuang. Lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini, kita akan menemukan rahasia, kita akan menemukan kunci bagaimana caranya supaya kita tetap tegar menghadapi dan mengatasi segala tekanan hidup ini, sehingga di segala musim kehidupan kita bisa tetap bersyukur, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, kitab Efesus ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan tentunya ditujukan juga buat setiap kita untuk menguatkan dan menghibur jemaat di Efesus sehingga mereka tetap melekat kepada Kristus, berfungsi sebagai garam dan terang di dunia ini, dan juga supaya mereka saling mengasihi. Rasul Paulus berkata bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi setiap kita. Karena kasih Allah itulah, maka Allah telah memberkati orang beriman. Allah telah memberkati setiap kita dan keluarga kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus Yesus. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan perbandingan antara keadaan jemaat dahulu dengan sekarang. Dahulu sebelum mengenal Kristus, mereka hidup tanpa Kristus, tanpa pengharapan dan tanpa Allah.
Namun sekarang mereka yang berada di dalam Kristus telah menjadi manusia baru, menjadi milik Kristus dan memperoleh janji-janji Allah serta menjadi bagian dari persekutuan komunitas umat Allah atau menjadi anggota keluarga Allah. Setiap orang beriman dan juga keluarga Kristen adalah anggota keluarga Allah. Itu artinya diri kita dan keluarga kita adalah tempat Allah berdiam dengan segala kekayaannya. Karena itu kita harus berorientasi kepada kebenaran Allah, sehingga segala tindakan kita, sikap kita maupun motivasi kita dalam meresponi dan melakukan segala sesuatu dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita menikmati arti kehadiran Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saudaraku, jika Tuhan diam di dalam diri kita, jika Tuhan diam di dalam keluarga kita, Tuhan juga hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam keluarga kita. Tuhan hadir dalam gereja kita. Tuhan hadir dalam bangsa kita. Tuhan hadir di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Tuhan hadir di segala tempat tanpa terkecuali di tempat-tempat yang menolaknya. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat mengalami dan menikmati hadirat Tuhan setiap saat. Namun dalam kenyataannya yang terjadi, terkadang kita tidak mengalami kehadiran Allah. Allah seolah-olah absen dalam hidup kita dan dalam hidup keluarga kita. Kehadiran Allah hanya sebagai slogan belaka. Immanuel, Allah beserta kita, hanya sebagai teori semata. Sering sekali kita berkata, kalau Allah Maha Hadir, kenapa semua ini terjadi? Kalau Allah Maha Hadir, mengapa kehidupanku begitu sulit? Di mana Allah yang Immanuel di saat saya sangat membutuhkannya? Di mana Allah yang Immanuel di saat saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saudaraku, kalau mau jujur, sebenarnya sering sekali kita mendikte Allah untuk bekerja sesuai dengan cara kita. Kita memaksakan kehendak kita kepada Allah, padahal Allah hadir dan bekerja seturut kehendaknya. Terkadang Tuhan hadir dan bekerja dengan cara-cara yang biasa dan sederhana menurut kita. Terkadang Tuhan hadir dan bekerja dengan cara-cara yang alamiah dan juga dengan cara-cara yang ajaib. Oleh karena itu, dibutuhkan kepekaan dari setiap diri kita pada kehadiran dan karya Allah di dalam hidup kita dan juga di tengah keluarga kita. Tanpa kepekaan, kita akan selalu menuntut Tuhan melakukan hal-hal besar, menuntut Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat dalam hidup kita. Kita tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan.
supaya kita peka terhadap kehadiran Tuhan. Satu-satunya jalan adalah kita harus bersahabat karib dengannya. Bagaimana kita bisa bersahabat karib dengan Allah kita? Tak lain tak bukan, kita harus disiplin rohani dengan berdoa, bersekutu kepada Tuhan, membaca firman-Nya, bahkan di tengah keluarga bisa melakukan mesbah keluarga, atau bila perlu kita juga melakukan puasa dan yang lainnya. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir menyertai kita bukan saja di saat-saat suka. Dalam duka pun Allah hadir menyertai kita. Karena itu, mari kita hidup bergaul karib dengan Allah sehingga kita dapat merasakan kehadiran dan campur tangan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Bila kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bila kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh, kuat, tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Kita akan peduli dengan sesama kita. Kita akan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan. Kita akan memuji-muji dan memuliakan Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita berada dalam kontrol Tuhan. Segala sesuatu itu terjadi kalau Tuhan mengizinkannya. Saudaraku, sehingga di tengah kemisterian hidup ini kita akan berkata seperti lagunya Jonathan Prawira. Sekalipun jalan Tuhan tidak dapat kuselami, aku tetap percaya ada rencana Tuhan yang indah bagiku dan juga bagi keluargaku. Kasih Tuhan heran dan besar bagiku dan bagi keluargaku. Kehadiran Tuhan selalu nyata di dalam hidupku dan di dalam hidup keluargaku. Penyertaan Tuhan sempurna atas diriku dan juga atas keluargaku. Rancangan Tuhan penuh damai bagiku dan bagi keluargaku. Bersama Tuhan, kita dan keluarga kita akan aman dan sejahtera. Meskipun keluarga kita di tengah badai, maka kita dan keluarga kita akan selalu ingin bersama Tuhan, merasakan keindahan dan arti kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dan juga dalam setiap langkah kehidupan keluarga kita. Kiranya setiap kita menjadi pribadi yang senantiasa melekat kepada Tuhan, keluarga yang bersahabat karib dengan Allah, sehingga keluarga kita menjadi tempat Allah berdiam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, dan dengan demikian kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya sebatas pendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh amat sempurna atas setiap diri kami, atas seluruh jemaat-Mu yang ada di GKMI Sukarakarta. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat
jemaat-Mu di dalam segala kehidupannya, di dalam segala pergumulannya Tuhan hadir. Berkati kehidupan iman, berkati kesehatan, berkati akan usaha pekerjaan yang ditekuni, sehingga apa yang dikerjakan dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Berkati di dalam studi, berkati di dalam masa depannya, dan juga Tuhan di dalam seluruh rangkaian kehidupan kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan saudara-saudara kami yang berjuang melawan virus corona. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu, dan Tuhan yang berkenan menolong setiap saudara kami ini. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan, sehingga semua itu boleh Tuhan pakai menjadi suatu sarana untuk menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami dan juga kota Solo ini Tuhan, di dalam menghadapi pandemi saat ini. Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan boleh Tuhan nyatakan atas para pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengambil tindakan yang tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan begitu juga Engkau jaga dan lindungi mereka, Engkau berkati mereka dan juga seluruh rakyat Indonesia. Mampukan kami Tuhan untuk kami juga melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Para nakes dan juga para ahli kami serahkan kepadamu Tuhan. Bahkan setiap orang yang terlibat di sana, Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberkati. Engkau menjaga dan melindungi mereka. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi diri kami, keluarga kami, bangsa kami, pemerintahan kami, bahkan atas setiap manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih. Kami serahkan Tuhan akan seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, kita mau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kasih kita kepada Tuhan kemudian menjadi diwujudkan kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kita mau satu pujian kita lagunya keluarga yang mengasihi.
kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.